Selamat pagi Pak Baryanto dan Pak Deka. Pagi, Selamat pagi Miss. Miss Dina. Ya, eh, selamat datang di ruang podcast kita. Hari ini spesial sekali. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang hari-hari ini itu menjadi sangat populer. Pertanyaan yang sangat populer. Tidak hanya sebagai pertanyaan yang selalu diajukan oleh beberapa orang yang ke SMK Negeri 1 Surakarta, tapi juga oleh beberapa orang tua yang mungkin kita temui. Lagi ngetren gitu ya, pertanyaan lagi ngetren. Kita mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2021. Ya, sebelum ngobrol lebih lanjut, kita akan membuka masker. Dan sebagai informasi saja, kita semua yang ada di sini sudah melakukan vaksin 2 kali dan harapannya kita semua sehat. Amin. Ya, amin. Pak Baryanto dan Pak Dwi Kasyanta, kenapa beliau berdua yang ada di meja podcast kali ini, Sobat Saska? Kita akan memperkenalkan mereka berdua terlebih dahulu. Kenapa mereka berdua yang ada di sini? Monggo Pak Baryanto. Terima kasih Miss Dina. Perkenalkan, nama saya Baryanto, SPD. Saya sebagai wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Surakarta, dan saya di PPDB tahun ini sebagai Ketua Pelaksana PPDB tahun 2021-2022. Demikian Miss Dina. Ya. Selamat datang Pak Baryanto, Ketua PPDB SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Pak Dwi Kasyanta atau Pak Deka, silahkan. Mungkin pertama-tama saya akan jawab kenapa saya harus di sini. Gitu ya, Miss. Ya. Ya, karena ada sesuatu dari sekolahan yang kita infokan ke masyarakat dan itu penting. Ya, jadi itu menjadi alasan kenapa kita di sini. Oke. Seperti sudah disebut oleh host kita yang luar biasa. Ya, di sini ketiban campur. Ya, Pak. Iya. Siapa yang milih? Yang milih Pak Kepala Sekolah. Jadi di sini saya ketiban campur sebagai sekretaris PPDB. Ya, dan terus terang saya harus banyak belajar sama ketuanya. Ya, sama-sama Pak Deka. Oke, sekali lagi selamat datang untuk Pak Baryanto dan Pak Dwi Kasyanta. Nah, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal di opening tadi bahwa PPDB ini atau penerimaan peserta didik baru yang hari-hari ini tuh menjadi pertanyaan yang sangat familiar di telinga kita. Nah, saat ini kita akan melakukan perbincangan yang sifatnya berbagi informasi. Ya Pak ya. Harapannya dengan podcast pada hari ini akan membagikan informasi tidak hanya kepada guru-guru atau orang tua, tapi juga kepada semua masyarakat yang membutuhkan informasi tentang PPDB. Mari, yang pertama-tama yang mau saya tanyakan untuk teknis Pak Baryanto, teknis untuk PPDB sehubungan dengan penjadwalan terlebih dahulu. Waktunya berarti. Secara garis besar saya sampaikan untuk pelaksanaan atau teknis PPDB itu dimulai dengan publikasi dulu, yaitu kemarin tanggal 21 Mei sampai tanggal 16 Juni. Dan dilanjutkan ini yang penting adalah verifikasi berkas, yaitu pengajuan akun tanggal 14 sampai tanggal 19 Juni. Dan nanti dilaksanakan pendaftaran. Pendaftaran itu tanggal 21 Juni sampai tanggal 24 Juni. Dan dilanjutkan dengan evaluasi tanggal 26 Juni itu pengumuman. Dan nanti tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli itu adalah daftar ulang. Dan nanti tanggal 12 Juli itu adalah tahun ajaran baru 2021-2022. Jadi masuk pertama kali bagi calon peserta didik yang mendaftar yang diterima di SMK Negeri 1 Surakarta. Oke, kalau tadi saya dengar, jadi ada beberapa runtutan ya Pak. Jadi pertama kali itu adalah awal bagi sekolah melakukan promosi sehubungan dengan keunggulan sekolah masing-masing. Itu di tanggal berapa Pak? Tanggal 21 Mei
sampai tanggal 16 Juni. 21 Mei sampai dengan 16 Juni. Iya. Nah, ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk bisa mengenal lebih lanjut sekolah mana yang akan mereka jadikan target untuk para calon peserta didik baru Iya. kelas 9 tentunya ya. Kelas 9. Kemudian masuk ke langkah setelah promosi yaitu verifikasi ya, Pak. Verifikasi Oke. berkas, Kita ngobrol ya. dulu verifikasi. Apa Ya. itu verifikasi? Verifikasi itu adalah input data sebenarnya yang sudah dilakukan oleh calon peserta didik di kelas 9 itu, yang sudah dilakukan di SMP-nya. Nanti pada waktu verifikasi berkas, anak melaksanakan kegiatan verifikasi bisa melalui online ya, online. Nanti anak tinggal memasukkan NIS, NIK dan tanggal lahir, nanti akan keluar data mengenai siswa tersebut, di mana hal ini nanti digunakan untuk pengajuan akun pada waktu verifikasi tersebut. Oke, berarti boleh dibilang verifikasi itu adalah tahap untuk memastikan apakah data yang dikirimkan dari pihak SMP atau sekolah sebelumnya itu sudah benar, gitu ya Pak ya. Bisa di-sharingkan Pak, untuk tadi kan Pak Bar menyampaikan masukkan saja NIK, nama dan sebagainya, itu webnya di mana Pak? Oh ya, untuk web, untuk kaitannya dengan PPDB ini, nanti anak bisa membuka webnya di ppdb jatengprof.go.id. PPDB Jateng Prof tanpa dot ya. .go.id. PPDB jatengprof.go.id. Ya. Bisa dicatat, bisa disimak, dan karena ini sudah berarti hari-hari ini sudah masuk di tahap promosi ya. Iya, jadi ini promosi, dan nanti jangan lupa untuk kegiatan PPDB ini verifikasi sangat penting. Jadi jangan sampai nanti siswa tidak verifikasi langsung mendaftar, nanti nggak akan bisa. Oke, berarti verifikasi adalah kalau boleh saya bilang satu tahap pertama bagi siswa Ya, untuk sangat penting melakukan itu. rangkaian Iya, pendaftaran sangat ya penting. Pak. Iya. Jadi bukan di awal itu bukan pendaftaran dulu kan? Iya. Berarti harus verifikasi dulu. Kemudian kalau misalnya memang data itu sudah benar, berarti baru melakukan pendaftaran. Pengecekannya atau melakukan verifikasinya tadi ya di ppdb.jatengprof.go.id. Mungkin nanti untuk linknya akan dimasukkan di bawah ini loh. Oke, ya Di nanti deskripsinya. akan ada di Oke. deskripsi, nanti Ya, kita akan oke. berikan linknya. Akan linknya akan ada. Oke, Ya. kita setelah dari verifikasi masuk ke tahap pendaftaran, Pak Deka. Pendaftaran tadi disampaikan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 24 Juni. Berarti kurang lebih hanya 4 hari ya. Iya. Ya. Nah, itu nanti teknisnya, Pak Deka, bisa disampaikan. Ya. Sebenarnya secara teknis itu untuk calon peserta didik itu masuk di webnya PPDB Jateng. Ya, di situ nanti sebelumnya kan sudah dapatkan akun yang Jadi pada saat yang melakukan pertama verifikasi itu sudah Ya, melakukan oke. sudah mendapatkan akun ya. Ya, dapatkan akun, terus nanti calon peserta memasukkan akun, masukkan token, dia langsung masuk ke halaman itu pendaftaran dah. Halaman pendaftaran. Nanti tinggal di tabnya, di situ ada milih jurusan, milih apa, nanti di situ ada. Yang pasti sampai saat ini untuk aplikasi resminya belum di-share ya Pak. Aplikasi resminya belum di-share. Tapi secara garis besar, setelah mendapatkan akun, kita tinggal masuk mengaktifkan akun itu di pendaftaran itu, di webnya itu. Nanti webnya sama ya, webnya sama. Ya, Masih jadi menggunakan terus PPDB ya Jateng Prof yang ya? mau mendaftar pantau terus YouTube kita di sini, nanti akan informasi banyak sekali. Selain YouTube juga ada IG ya. Jadi pantau IG-nya SMK 1 Surakarta. Itu bisa. Oke. Di tahap pendaftaran tadi Pak Deka sampaikan bahwa setelah kita melakukan verifikasi, setiap calon PPDB mendapatkan satu akun. Ya. Kemudian akun tersebut digunakan untuk login Iya. di Betul. aplikasi yang sama tapi pada bagian pendaftaran. Iya. Ketika memasukkan akun tersebut kemudian mendapatkan token, siswa atau calon PPDB, calon peserta didik ini bisa melakukan pendaftaran dengan cara memilih
Iya. Karena kan kita di SMK nih, Ya. sehubungan dengan jurusan. Nah, untuk teknis dan ketentuan pemilihan jurusan itu gimana, Pak? Untuk jurusan Mm-mm. bagi calon peserta didik baru ya, nanti yang aturan yang sudah diimplementasikan di dalam aturan PPDB, yaitu untuk calon peserta didik Mm-mm. itu bisa memilih 3 kompetensi keahlian 3 kompetensi keahlian ya di 2 satuan pendidikan yang berbeda maksimal. di 2 satuan pendidikan. Boleh kasih contoh, Pak Bar? Jadi mungkin kalau ada calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri 1 Surakarta, Mm-mm. kebetulan di sini ada 4 jurusan, multimedia, OTKP, AKL dan sama PDB. Mm-mm. Itu bisa memilih 3 jurusan itu di satuan pendidikan di SMK Negeri 1 Bebas Surakarta. ya? Bebas. Bebas. Ya, tapi kalau CPD calon peserta didik baru ini mau memilih salah satu jurusan di sekolah lain bisa, tapi maksimal 2 sekolah. Jadi contohnya memilih jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Surakarta, pilihan pertama. Pilihan kedua nanti memilih jurusan AKL. Mm-mm. Pilihan ketiganya nanti bisa memilih jurusan lain di sekolah lain. Seni tari Satu, misalkan ya. kan di sini nggak ada Ya. seni tari, bisa ambil di sekolah lain yang ada seni tarinya, misalkan seperti itu, Mas. Jadi Ya. maksimal setiap CPD atau calon peserta didik baru itu hanya diperbolehkan memilih 3, 3, baik itu ya. satu satuan pendidikan atau 2 Maksimal satuan. 2 satuan pendidikannya. Oke, kalau semisal saya nih sebagai CPD mau mendaftar di jurusan OTKP SMK Negeri 1 Surakarta, kemudian pilihan kedua saya memilih di jurusan OTKP di SMK Negeri 6 misalnya, kemudian pilihan yang ketiga saya ambil lagi jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Surakarta. Boleh? Boleh. Boleh. Oke. Jadi itu 3 kompetensi atau maksimal 3 kompetensi, berarti hanya 2 kompetensi kan, tapi 2 satuan pendidikan jadi boleh. Sekolahan. Jadi boleh ya. Ya. Kalau ngambilnya 3 di 3 satuan pendidikan? Tidak Boleh. boleh. Tidak boleh. Hah? Karena 3 satuan pendidikan, 3 satuan pendidikan. karena maksimal hanya 2 satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah maksudnya sekolah. Oh, sekolah. Satu sekolahan 3 jurusan masih boleh. Boleh. Boleh gitu. Maksud saya tadi Iya toh? Maksudnya Miss Dina tadi 3. Oh, 3 satuan pendidikan nggak boleh, 3 sekolahan nggak boleh. 3 satuan. Oke. Oke. Berarti boleh saya simpulkan bahwa calon peserta didik itu diperbolehkan memilih 3 jurusan yang berbeda, tapi maksimal dalam 2 satuan pendidikan yang berbeda. Iya. Toh kalau pun misalnya mengambilnya hanya 1 satuan pendidikan, wah aku sudah mantep nih ngambil Boleh di SMK sekali. Negeri 1 Surakarta karena sekolahnya oke, membuat kita smart, membuat kita beradaptif dan menjadikan kita lulusan-lulusan yang terbaik. Wah, saya mau ambil 3-tiganya di SMK 1. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Itu sangat boleh. Boleh sekali. Biar nggak repot ke sana kemari. Ya, tapi Pak, tadi ketika Pak Deka dan Pak Bar sampaikan bahwa kita boleh mengambil di 2 satuan pendidikan. Apakah kita harus melakukan pendaftaran di 2 sekolah tersebut atau bisa diwakilkan hanya 1 satuan pendidikan saja? Untuk calon peserta didik yang dia akan memilih kompetensi kalian di 2 sekolahan, itu tidak perlu nanti datang ke sekolah yang kedua. Jadi cukup di sekolah yang pertama, mereka nanti akan mendaftar sesuai dengan pilihannya. Pilihan kedua di sekolah lain nanti juga tidak usah datang ke sekolahnya, nanti langsung otomatis di aplikasi itu nanti sudah ada pilihan sekolah kedua. Oke. Ya, Dan itu bisa dilakukan secara online ya, Pak? bisa. Ya, yang itu mungkin yang perlu ditekankan itu sebenarnya sepenuhnya online. Jadi dari tahap verifikasi, tahap pendaftaran itu semua online. Jadi sebenarnya selama tidak ada kendala, semua bisa di rumah saja. Oke. Ya, kan masanya seperti ini. Jadi di masa pandemi ini anak-anak tidak perlu mengunjungi sekolah atau tidak perlu pergi kemana-mana, cukup cek saja sekali lagi ppdb.jatengprof.go.id. Tapi semisal nih ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan dan mereka ingin tindak ke SMK Negeri 1, gimana Pak? Mungkin untuk kaitannya dengan calon peserta didik yang kesulitan di dalam kegiatan verifikasi maupun nanti pendaftaran, nanti sekolah juga akan membantu
kalau memang kesulitan, jadi sekolah nanti akan memberikan bantuan kaitannya dengan verifikasi dan pendaftaran ini. Jadi Tapi sebisa mungkin mendaftar dari rumah. Seandainya kesulitan tidak bisa sama sekali, nanti bisa nanti ke sekolah, nanti kan kita bantu. Jadi tetap ada ya teman-teman yang akan membantu para siswa dan para orang tua yang istilahnya meminta informasi sehubungan dengan peserta didik baru ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Pak, di tahun-tahun kemarin itu pada saat melakukan verifikasi itu kan butuh beberapa berkas, ya. Ada surat keterangan lulus, kemudian ada KK ya. KK, kemudian juga membutuhkan akte. Nah, ini apakah siswa ini masih perlu menunjukkan berkas-berkas tersebut atau semuanya sudah terinput dalam proses verifikasi tadi? Ya, sebenarnya untuk proses verifikasi itu data-data anak yang lulusan sekarang, untuk lulusan sekarang itu semua data sudah seperti data SMP. Ya, jadi dia sudah terhubung dengan data-data di SMP. Jadi selama di SMP sudah lengkap, anak itu hanya memasukkan data NIK ya Pak, NIK terus NISN, sama tanggal lahir. Itu, ya itu aja. Ya, jadi sangat mudah. NIK itu NISN, yang tercantum dalam KK ya Pak ya, kartu keluarga, kemudian NISN, NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian yang terakhir adalah tanggal lahir. Nah, maksudnya anak-anak tahu semuanya ya. Kalaupun tidak tahu, bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Yang 14 yang untuk verifikasi. Oke. 14. Berarti sebelum kalian melakukan pendaftaran kan melakukan verifikasi dulu. Jadi cek dulu benar-benar, pastikan dahulu bahwa NIK kalian adalah NIK yang benar pada data verifikasi. NIK itu tercantum pada kartu keluarga. Kemudian NISN itu bisa di search di Google webnya, di webnya itu ada. Kemudian tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir mestinya semuanya ingat ya. Ulang tahun selalu diingat itu. Berarti pendaftaran juga tidak perlu membutuhkan membawa-bawa barang. Enggak perlu, Miss. Itu cukup di rumah aja sudah nyaman. Sudah di rumah aja lah kalau bisa. Tapi kadang tuh kalau enggak ke sana tuh enggak ketemu sama Bapak Ibu guru tuh kurang mantep gitu loh. Kayak masih bener nggak nih prosesnya, bener nggak, nanti salah nggak, kayak gitu. Jadi SMK 1 sekolah tetap memberikan layanan helpdesk ya Pak ya. Bagi yang benar-benar kesulitan nanti bisa. Oke, jadi akan tetap ada Bapak Ibu guru yang akan membantu memberikan informasi dan mendampingi. Jadi kalau misalnya membutuhkan, sangat memerlukan, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan datang ke SMK Negeri 1 Surakarta. Oke, sekarang setelah proses pendaftaran ada proses evaluasi, benar ya Pak ya? Evaluasi, coba dijelaskan Pak, apa itu proses evaluasi? Evaluasi ini sebenarnya karena kita online ya, jadi nanti data yang sudah masuk di aplikasi itu nanti yang mengolah adalah dari ppdb Jateng Prof itu sendiri. Jadi kita dari sekolah itu hanya memasukkan data dari siswa, nanti akan muncul kaitannya dengan siswa itu apakah nanti diterima atau tidak itu dari aplikasi. Oke. Sebelum evaluasi itu saya ingat berarti ada jurnal ya Pak ya? Iya. Setiap hari. Jurnal itu ada, nanti bisa dilihat di sama kan di ppdb.jatengprof.go.id nanti keluar jurnal setiap saat ya kalau nggak salah ya, karena ini sifatnya online. Jadi gini saya jelaskan, sebenarnya untuk online gini sekolah itu hanya memasukkan data dan nilai dari siswa. Ya nanti untuk ranking jurnal dan sebagainya itu adalah aplikasi yang sistem menentukan. Ya Pak ya. Sistem. Jadi bukan dari SMK 1. Oke. Jadi sekali lagi informasi untuk semua masyarakat yang ada di Surakarta sehubungan dengan ini semua itu, jadi semua itu ditentukan oleh sistem yang terletak pada aplikasi PPDB Jateng Prof. Dan itu sifatnya terbuka ya. Dan itu sifatnya terbuka. Jadi nggak ada tuh zaman sekarang main-main belakang itu nggak ada ya. Oke. Terus setelah ada jurnal, setelah selesai pada tanggal 24, nanti akan ada masa evaluasi. Evaluasi itu adalah sistem penentuan ya Pak. Jadi jumlah kuota siswa yang diterima di SMK atau di sekolah-sekolah tertentu. Itu tanggal berapa Pak? Nanti untuk pengumumannya tanggal 26.
26 Juni. Berarti 25 ya evaluasi. Iya, tanggal 25 itu nanti evaluasinya. Kemudian Iya. 26 keluarlah pengumuman. Iya. Dan pengumuman juga Online. disampaikan secara online Online. di web dan aplikasi yang sama. Iya. Jadi pantau terus, taruh terus di tabs-nya, di HP-nya, di komputernya ppdb.jatengprof.go.id. Oke, dari informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan, Pak Bar dan Pak Deka, bisakah dirangkum apa sih perbedaan PPDB tahun ini di tahun 2021 ini dengan PPDB di tahun-tahun sebelumnya? Monggo bisa disampaikan. Mungkin perlu kami sampaikan untuk perbedaan PPDB tahun 2021 dengan tahun kemarin. Perbedaan yang pertama adalah kalau tahun kemarin itu anak nakes, tapi kalau tahun sekarang itu lebih luas yang menangani kaitannya dengan COVID. Jadi nanti bisa dari petugas laborat yang menangani. Jadi tidak cuma COVID, sekedar anak perawat nakes, gitu ya Pak ya. Terus juga dari Babinsa juga bisa. Babinsa itu kepanjangan Babinsa dari itu kaitannya dengan Badan Keamanan dan Ketertiban yang biasanya dari tentara ya. Tentara ataupun dari relawan itu nanti bisa, tapi tentunya ada surat keterangan dari khusus, Dinas Kesehatan. Surat keterangan ya Pak ya. Terus yang kedua kaitannya dengan tadi anak nakes tadi maksimal 5% ya. Terus untuk afirmasi yang kedua kaitannya dengan afirmasi tadi masih sama dengan anak nakes tadi. Jadi 15% minimal. Afirmasi itu 15%, nanti termasuk anak nakes yang maksimal 5% tadi. Terus perbedaan yang kedua adalah kita ada domisili. Domisili itu kalau tahun kemarin tidak ada, kalau sekarang ada domisili dibuktikan dengan KK. Itu maksimal 10%. Yang ketiga adalah prestasi. Prestasi ini kaitannya dengan nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5 di SMP, dan syukur kalau ada nilai dari kejuaraan. Itu nanti juga ada nilainya yang berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini masih sama dengan tahun kemarin itu yang tidak berjenjang, tidak ada nilai. Kalau tahun sekarang itu ada. Oh ya. Jadi ada perbedaan yang mungkin harus dipahami. Saya ulang lagi, untuk yang tahun kemarin itu khusus anak nakes itu hanya seperti yang langsung menangani tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Kalau sekarang menyangkupnya lebih luas ruang lingkupnya. Terus yang kedua kaitannya dengan domisili. Kalau tahun kemarin tidak ada, sekarang ada. Domisili ini adalah domisili yang terdekat dengan sekolahan. Itu dengan KK ya. Itu nanti ada maksimal 10%. Terus yang terakhir adalah kaitannya dengan prestasi. Prestasi kalau kemarin itu prestasi sama nilai semester 1 sampai 5 rata-rata 4 mata pelajaran ya. Kalau tahun kemarin nilai prestasi ditambah kejuaraan. Kalau tahun kemarin kejuaraan itu harus berjenjang. Kalau sekarang berjenjang dan tidak berjenjang ada nilainya. Tapi untuk yang berjenjang nilainya lebih tinggi untuk tambahan nilainya. Oke. Kalau tahun kemarin seingat saya ya Pak, jika ada CPD atau calon peserta didik baru itu mendaftar dari SMA atau mau pindah ke SMK atau kebalikannya, itu gimana Pak? Kalau tahun kemarin itu memang di Tidak aplikasi itu tidak diperbolehkan selama pendaftaran itu memindah jurusan dari atau memindah sekolah dari SMA ke SMK maupun sebaliknya. Tapi untuk tahun yang sekarang itu di masa pendaftaran itu bisa mengubah pilihan dari SMA ke SMK maupun dari SMK ke SMA. Jadi di sebelum aplikasi, pengumuman. Oke, jadi di aplikasi itu dicantumkan fitur untuk mengubah atau memindah ya Pak, dari SMA ke SMK atau dari SMK ke SMA. Ya, berarti ada 3 poin perubahan atau perbedaan dari PPDB tahun-tahun lalu dengan tahun-tahun ini. Yang terakhir Pak, kayaknya tadi juga ada perbedaan sehubungan dengan alur ya. Kalau dulu kan pendaftaran terlebih dahulu baru verifikasi. Kalau untuk PPDB tahun ini adalah verifikasi dulu baru pendaftaran. Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai lupa. Jadi boleh saya rangkum itu, jadi ada 4
ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah alurnya, diperhatikan bahwa untuk tahun ini pelaksanaan pendaftaran itu diawali dulu dengan verifikasi baru pendaftaran. Kemudian yang kedua, jika calon peserta didik baru menginginkan melakukan perubahan dari SMA ke SMK atau SMK ke SMA, itu dimungkinkan karena ada fitur pada aplikasi ppdb.jatengprof.go.id. Masa pendaftaran. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tahun kemarin yang mendapatkan apa ya istilahnya hak istimewa bagi tenaga kesehatan itu hanya sehubungan dengan perawat, tenaga kesehatan yang langsung skupnya itu terbatas. Jadi untuk kali ini, tahun ini itu lingkupnya lebih luas dengan cara diwujudkan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir sehubungan dengan kuota afirmasi ya Pak ya. Itu tadi gimana Pak? Untuk afirmasi itu memang minimal 15%. Minimal 15%. Minimal ya Pak ya? Minimal. Termasuk yang 5% itu 5% itu adalah dari tenaga nakes tadi. Tenaga nakes tadi. Oke. Ruang lingkupnya. Ini pertanyaan Pak Bar. Kalau misalnya ini ada 2 atau 3 atau beberapa siswa yang memiliki nilai yang sama Pak. Nilai yang sama, kemudian rata-ratanya sama. Nah, itu gimana Pak? Sesuai dengan juknis yang ada, itu ada aturan ketentuannya. Kalau memang nilainya sama, yang berkaitan dengan calon peserta didik nanti diutamakan yang mempunyai usia lebih tua. Usia lebih tua, oke. Ada batasan nggak sih Pak sebenarnya untuk SMK itu? Untuk usia sebenarnya sebelum sesuai dengan juknis. Itu makanya tadi di persyaratan itu ada akte, itu ada batasan usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juni 2021. Oke. Sekali lagi, sebelum tanggal 1 Juni CPD atau calon peserta didik baru tidak kurang dari 21 tahun. Oke. Maksimal 21. Maksimal 21 tahun. Berarti 21 tahun lebih 1 hari nggak boleh. Tidak boleh. Sudah ketua. Ya, oke. Nah, dari kesemuanya ini masih ada yang perlu disampaikan Pak? Sekali lagi. Ya, jadi kita akan menggunakan media sosial yang ada di SMK kita, banyak sekali media yang ada, yaitu IG. Nanti akan banyak informasi di IG, jadi jangan lupa IG kita. SMK Negeri 1 Surakarta. Di follow ya, dicari aja lah follow itu. Terus selain itu YouTube ya, YouTube-nya juga jangan lupa ini di pojoknya sini. Di subscribe dan loncengnya diklik sekalian. Dan juga kita akan membuat grup WA. Nah, jadi di situ kita bisa interaksi dengan calon peserta didik yang mau daftar di sini, grup WA. Jadi ya kita buatkan grup WA, silakan nanti ada kontak person untuk bisa dimasukkan di grup WA. Di situ nanti banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa dilontarkan di situ. Oke, itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi yang Pak Deka sampaikan bahwa kita SMK Negeri 1 Surakarta membuka diri seluas-luasnya lewat sosial media yang kita punya. Salah satunya lewat YouTube channel ini. Kemudian yang kedua bisa follow IG kita di SMKN 1 Surakarta tanpa spasi. Kemudian yang ketiga nanti akan dicantumkan di deskripsi ya, di description box itu nanti kita akan cantumkan nomor WhatsApp grup di mana kalian para calon peserta didik baru yang berminat untuk menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Surakarta untuk bisa join sama-sama di grup ini. Mau ada pertanyaan apapun silahkan sampaikan, kita dari SMK Negeri 1 Surakarta akan memberikan jawaban-jawaban sampai kalian jelas, sampai kalian puas. Oke, ada lagi Pak Bar, Pak Deka? Ya, sedikit saya sampaikan untuk SMK Negeri 1 Surakarta ini adalah termasuk SMK yang masuk ke COE ya, Center of Excellence, nanti sekolah yang unggulan. Kita membuka 4 kompetensi keahlian ya. Jadi ada multimedia, OTKP, AKL, PDP. Masing-masing untuk jurusan ini, untuk yang multimedia itu kita keseluruhan itu kita menerima 360 siswa baru. Jadi untuk MM itu 36, OTKP 108,
PDP 108 dan AKL 108. Jadi kuota kita untuk PPDB tahun 2021 ini itu totalnya 360 siswa. 361. Iya. Jadi ini saya sampaikan, nanti kalau ada hal yang mungkin berkaitan dengan yang lain nanti bisa ditanyakan ya Pak Deka. Ya. Ya. Oke. Cukup Pak Iya. Bar, Pak Deka? Iya. Ya, itu adalah perbedaan PPDB tahun-tahun kemarin dengan PPDB tahun ini. Dicatat, diperhatikan, dan bisa digunakan sebagai perhatian untuk para orang tua, siswa, dan juga oleh masyarakat sekitarnya.